Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Zenita. Kepada Zenita disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya tapis yang akan dibacakan oleh Tasyahadat Kaila. Kepada Tasyahadat Kaila disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu kasarat wa idzal biharu futirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tasyahadat Kaila. Acara selanjutnya pidato pertama yang akan dibawakan oleh Syafa. Pada Syafa disilakan. Minum air dalam gelas, makan nasi dalam rangka. Salam saya tolong dibalas dengan semangat dan juga lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala
wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di lapangan MTS yang kita cintai. Sholawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Yayasan MTS Al-Muttaqin Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf, karyawan dan karyawati, dan juga yang saya banggakan teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak seperjuangan. Baiklah, lanjut saja ke judul pidato saya, yaitu sifat tercela ujub. Teman-teman, oi teman-teman, tahu nggak apa arti ujub? Jadi, ujub menurut bahasa berasal dari kata kagum atau takjub. Ujub menurut istilah artinya membanggakan diri secara berlebihan. Allah melarang kita untuk memelihara sifat ujub. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan tafriqal arda wa lan tabrigal jibala tula. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi dan engkau tidak akan mampu menjulang setinggi langit. Semua yang Allah larang pasti ada konsekuensinya, pasti ada dampaknya, ada akibatnya. Ada beberapa akibat yang terjadi jika kita memelihara sifat ujub. Yang pertama, mengarah kepada kesombongan. Mengapa kesombongan? Karena kesombongan dan ujub mereka itu sahabatan. Kalau ujub itu membanggakan diri, kalau sombong membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Jadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mengarah kepada sifat sombong. Yang kedua, amalan yang dilakukan menjadi sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena amalan tersebut dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik, yang benar. Yang ketiga, membawa kemurkaan pada diri kita. Mengapa kemurkaan Allah? Mengapa Allah murka? Karena Allah sudah melarang kita untuk melakukan ujub, tapi kita tetap melakukan. Tentu Allah marah. Bisa saja apa yang kita banggakan tadi diambil kembali oleh Allah. Bahkan yang tidak kita tunjukkan, tidak kita banggakan saja bisa diambil sama Allah. Saya yakin kita semua itu manusia biasa yang pernah salah, tentu pernah membanggakan dirinya secara berlebihan. Jadi ada beberapa cara agar kita terhindar dari sifat ujub. Yang pertama, selalu mengintrospeksi diri dari kesalahan. Belajar dari kesalahan yang sudah lalu. Yang kedua, memuji orang lain secara secukupnya. Secukupnya maksudnya gimana? Gak berlebihan. Yang ketiga, selalu mengontrol diri untuk tidak melakukan amalan tercela tersebut. Gimana caranya? Yaitu, jika kita merasa akan ujub, katakan pada diri kita seperti ini. Kita itu manusia biasa yang tercipta dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dimakan cacing-cacing tanah. Jadi, apa yang harus kita banggakan? Muka yang cantik, muka yang ganteng, itu pada suatu saat bakalan keriput juga. Mau laser apapun kamu, operasi apapun kamu, semahal apapun operasi itu, tetap jika Allah berkehendak, itu semua akan hilang. Yang kedua, kekayaan kamu.
kita tidak selamanya kaya, karena roda itu berputar, tidak selamanya roda itu di atas dan tidak selamanya roda itu berada di bawah. Jadi jangan pernah pesimis. Tiga, itu kepintaran. Kepintaran kamu bisa diambil sama Allah. Karena kamu bangga diri, kamu bisa aja malas. Karena kamu malas, lalu jadi bodoh. Jadi ujub itu sifat tercela yang tidak ada manfaatnya, bukannya membawa pahala, malah membawa dosa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apa boleh saya akhiri dengan pantun? Pergi belanja sama si Rani. Belanja sedikit biar hemat. Cukup sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Syafa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato Syafa tadi ialah jauhilah sifat ujub. Jika kamu merasa ujub, maka katakan pada dirimu sendiri, aku hanya manusia biasa yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Baiklah, pidato selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila disilakan. Ya akhi ya ukhti, assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atamasya ilal bahdat wala tansa ihmilul arribat, idza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah yang mana kita dapat berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah ke zamannya ilmiah, dari zamannya buta aksara ke zamannya teknologi dan informatika. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang terhormat Ibu Kepala Yayasan Pendidikan Al-Mutakin Pekanbaru. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan-karyawati. Dan yang saya banggakan kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman seperjuangan yang Masya Allah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Husnuzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula kamu menggunjing dari sebagian yang lain. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 12. Nah, di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang kita untuk banyak suudzon atau berprasangka buruk, karena itu akan mengakibatkan kita terjerumus ke dalam dosa. Lawan dari sifat suudzon ini adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik.
Emangnya kita berprasangka baik hanya kepada manusia aja? Enggak dong, kita berprasangka baik juga kepada Allah. Caranya, kita dengan selalu berhusnuzon kepada semua takdir yang telah ditentukan Allah untuk kita. Terus contoh berhusnuzon kepada sesama manusia gimana? Nih misalnya, kita ke sekolah, kita nyari si Fulana kawan kita, tapi nggak jumpa-jumpa. Terus kita tanya ke sekretaris kita, gimana si Fulana? Kata sekretaris kita, si Fulana sakit, makanya nggak datang. Tapi pas pulang sekolah, pas sorenya, kita nampak si Fulana ada di warung dekat rumah kita. Nah, kita sebagai siswi-siswi yang al-mutakin yang meneladani sikap husnuzon, nggak boleh tuh langsung berpikiran seuzon kayak, alah, palingan si Fulana nggak datang karena belum siap PMTK dia tuh. Sebaiknya kita berpikiran, oh mungkin saja tadi pagi memang si Fulana sakit, tapi saat siang harinya dia sudah mulai baikan, dan saat sore harinya ada keperluan yang memastikan dia untuk keluar dari rumah. Jika kita memang tidak bisa berprasangka baik, sebaiknya kita diam saja. Cara menerapkan sikap husnuzon ini dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Yang pertama tuh, kita tidak boleh banyak prasangka jika belum ada bukti yang jelas. Yang kedua, selalu melakukan tabayun atau memastikan sebuah informasi jika kita mendapatkan informasi tersebut dari orang lain. Jangan langsung kita terima-terima aja, tiba informasinya adalah informasi yang hoax. Yang ketiga, kita harus selalu menjauhi dari sikap-sikap yang tidak baik seperti iri, hasad, dan lain-lainnya. Yang keempat, kita harus selalu fokus terhadap diri sendiri dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Terus emangnya apa sih manfaat dari husnuzon nih? Kayaknya Masya Allah banget deh. Sampai bila tadi ngasih tahu pengertiannya, dalilnya, berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada manusia, dan cara menerapkannya. Yang pertama tuh manfaatnya hidup kita akan terasa jauh lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan mudah percaya oleh omongan orang lain. Yang ketiga, kita terjauh dari sifat-sifat yang tercela. Yang keempat, kita akan menjadi pribadi yang lebih optimis dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita dalam masalah, yakinlah bahwa Allah pasti akan membantu kita. Because Allah itu sesuai dengan prasangka para hambanya. Unzur maqalah walatan durman qalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Nabila. Kesimpulan pidato yang dapat kita ambil dari pidato Nabila tadi, kita harus memiliki sifat husnuzon atau berprasangka baik karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Baiklah, pidato selanjutnya yang akan disampaikan oleh Delvita. Kepada Delvita, disilakan. Yang laki-laki bisa dengar. Apa susahnya untuk mendengar aja ke depannya? Hah? Berat, susah melihat teman yang tampil di depan nih. Kalau ada yang terbuka mulutnya bersuara, di depan aja berdirinya lagi. Gak tahu mana yang mau didengarkan. Yang perempuan juga gitu, dengarkan aja, melihat, cuman melihat mata, disuruh melihat nggak berat, nggak disuruh bekerja berat loh. Melihat, memperhatikan temannya di depan. Nah, kalau ada yang bersuara, nah silakan nanti berdiri di depan nih. Tuh yang di bawah pohon, sekali lagi ya. Ibu lagi ngomong nih. Nggak di depan lagi. Berarti kamu yang nggak mau duduk, mau berdiri. Nah, lanjut Kak. Pak Camat jualan tomat. Jualan tomat di Simpang 24. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan MTS yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mutakin Pekanbaru, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mutakin Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan-karyawati, dan yang saya banggakan kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja ke pidato saya yang berjudul Jauhi Dosa, Raihlah Nikmatnya Surga. Iya, jauhi dosa, raihlah nikmatnya surga. Jika dosa merupakan lumpur becek yang dapat mengotori kesucian fitrah jiwa manusia, maka tobat merupakan deterjen yang dapat membersihkannya. Sehingga seorang hamba yang tadinya berlepotan dengan kotoran dosa, karena ia telah bertaubat kepada Allah, maka hamba tersebut akan kembali bersih dan suci dalam lindungan fitrahnya yang sejati. Tidak ada balasan bagi seorang hamba yang membebaskan dirinya dari segala bentuk perbuatan dosa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Kira-kira mau nggak ya masuk surga? Makanya kalau mau masuk surga, jauhi setiap perbuatan dosa dan maksiat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang berarti, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari segala keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Surga adalah kenikmatan abadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang berbuat baik dan taat kepadanya. Namun, andaikan selama hidup kita tidak pernah melakukan satu amal kebaikan pun, maka jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Sebab masih ada pintu-pintu ampunan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi orang-orang yang berdosa. Contohnya seperti hadis berikut yang berarti, dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, selama engkau masih berharap dan berdoa kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli bagaimanapun besarnya kesalahanmu. Wahai manusia, seandainya dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya dosamu hampir sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tanpa mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa pengampunan hampir sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, asalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri sebuah pantun. Si Lala makan ikan, si Rini makan kue putu. Sekian yang dapat Delvita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Delvita. Simpulan yang dapat kita ambil dari pidato Delvita tadi,
Hindarilah segala bentuk dosa atau maksiat jika ingin menjadi ahli surga, dan jangan bosan untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Baiklah, pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fitri kepada Fitri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam qoblal kalam, wal kalam bil ibtisam, wal ibtisam ramzul Islam, li annal Islam dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada taubata wal haramal asrar. Ashhadu an la ilaha illallah katibul atsar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang tak pernah pergi, muara segala doa terpatri, dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat yang tiada terganti, penuntun jiwa di dalam hakiki, dan pelita pada jalan yang suci. Mari sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Yayasan MTS Al-Mutakin Pekanbaru, Ibu Hasmidar SPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mutakin, Bapak Zaini SAG MSY. Dan yang sama-sama kita hormati para majelis guru beserta staf karyawan-karyawatinya, serta seluruh siswa dan siswi MTS Al-Mutakin Pekanbaru yang Fitri banggakan. Pada kesempatan kali ini, Fitri akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Seorang Anak. Aristoteles, seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno, mengatakan manusia sebagai zoon politikon, yang artinya manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pengaruh pergaulan sangat besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selain itu juga, pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian, baik itu pergaulan yang sehat maupun tidak. Salah dalam memilih pergaulan akan menjerumuskan kita menjadi pribadi yang tidak baik. Maka dari itu, kita memerlukan prinsip dasar agar tetap berada di dalam pergaulan yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 119, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas memerintahkan kita agar bertakwa kepadanya dan berteman dengan orang-orang yang benar, atau bisa disebut juga seperti memilih pergaulan yang sehat. Lantas seperti apa sih pergaulan yang sehat itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Pergaulan yang sehat adalah kerjasama untuk melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang tidak sehat itu lebih merujuk kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas harus dihindari terutama bagi kalangan remaja yang masih mencari jati dirinya. Karena biasanya seseorang di dalam usia remaja itu, dia terbilang masih labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan ingin mencoba melakukan sesuatu hal yang baru yang mungkin belum diketahui baik atau buruknya. Peran orang tua yang bijak juga sangat diperlukan dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Karena seperti yang kita ketahui, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tetapi kenyataannya yang Fitri lihat di zaman sekarang ini, di zaman yang serba teknologi canggih ini, tidak sedikit orang tua yang bersikap acuh tak acuh terhadap pergaulan anaknya. Entah karena dia yang sengaja membiarkan anaknya bermain sesuka hatinya, dan juga dia yang
sengaja membiarkan anaknya untuk bermain sesuka hatinya dengan alasan dia sayang dengan anaknya. Justru kalau dia sayang sama anaknya, pasti dia akan menentukan pergaulan anaknya. Seperti dengan siapa anaknya itu bermain, bagaimana sifat dan karakter teman-temannya itu, dan yang paling penting, kalau dia orang tua yang berpikir, pasti dia akan menentukan pergaulan anaknya seperti dengan siapa. Waktu bermain anaknya, seperti dari pukul berapa anaknya itu diperbolehkan untuk keluar rumah, dan sampai pukul berapa anaknya itu wajib tiba di rumah. Bukan malah membiarkan anaknya bermain begitu saja. Dan ini untuk teman-teman sekalian yang merasa pergaulannya itu terlalu diawasi oleh orang tuanya. Pasti teman-teman kadang merasa risih dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Misalnya kayak teman-teman baru keluar dari rumah dan bermain sama teman-teman. Tiba-tiba datang telepon dari orang tua yang nyuruh kita untuk cepat-cepat pulang. Kalau teman-teman di posisi itu kesel nggak? Tapi justru kalau kita lihat dari sudut pandang lain, kita sepatutnya bersyukur memiliki orang tua seperti itu. Kenapa demikian? Teman-teman ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena walaupun terkesan agak protektif, justru orang tua yang seperti itu adalah tanda kalau mereka itu khawatir dengan keadaan kita ketika jauh dari mereka. Jadi stop berpikir kalau orang tua yang problematik, orang tua yang protektif itu nggak sayang sama kita. Justru sifat protektif dan problematiknya mereka itu adalah bentuk kasih sayang mereka terhadap kita. Karena setiap kasih sayang dari setiap orang tua itu berbeda-beda, tergantung dari kita yang menerima dan juga mengartikannya. Sekian yang dapat Fitri sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fitri. Simpulan yang dapat kita ambil dari pidato Fitri tadi, berhati-hatilah dalam memilih teman, dan percayalah setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Baik, pidato selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tasya kepada Tasya, disilakan. Bintang berkilau menghias malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di MTS yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya dan semua umat yang mengikuti petunjuknya dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan-karyawati, serta yang saya banggakan siswa-siswi MTS Al-Muttaqin Pekanbaru. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato dengan judul Mensyukuri Nikmat Umur. Yang mana umur ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang nikmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat yang tak dapat dihitung banyaknya. Walaupun kita jadikan air lautan untuk jadi tinta dan semua ranting serta batang kayu menjadi tangkai penanya, belumlah akan dapat terhitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan tiap-tiap hari. Nah, di antara banyak nikmat Allah yang kita pergunakan setiap hari, maka yang sangat kita rasakan sekali ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Makanya judul pidato saya adalah mensyukuri nikmat umur. Apa artinya syukur? Syukur itu adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Lalu umur. Teman-teman. Oi teman-teman. Tahu nggak apa pengertian dari umur? Umur dapat kita artikan sebagai lama waktu hidup manusia sejak ia dilahirkan yang dihitung dengan tahun. Atau bisa kita artikan sebagai perjalanan waktu yang membatasi masa hidup manusia mulai dari ia dilahirkan sampai datang kematian. Umur ini adalah suatu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus mensyukuri nikmat umur ini. Karena umur ini adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya dan tinggi nilainya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat umur ini. Yang pertama, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita, tetapi kita juga harus mengisi dengan amalan-amalan yang soleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Yang kedua, berbuat baik dan tolong-menolong dengan orang lain. Tolong-menolong dapat kita lakukan dengan berbagai cara, baik dengan harta, tenaga, dan pikiran, dengan keringat dan darah, sekalipun dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah semata-mata. Yang ketiga, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbuang sia-sia, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Kita dapat memanfaatkan waktu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang keempat, beribadah dan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan umur kita, sudah sebaiknya kita berterima kasih. Dengan sisa umur yang tinggal ini, baiklah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, mengapa kita harus memanfaatkan sisa umur kita dengan baik? Itu semua karena umur yang kita pakai sekarang ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita nantinya. Untuk apa saja umur kita habiskan, untuk apa lagi umur kita pakai, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Yang kelima, menjauhkan diri dari maksiat. Menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, ia pasti mempercayai bahwa pada suatu saat yang telah ditentukan umurnya akan bercerai dengan badan bila ajalnya sudah datang dan berpulang ke rahmatullah buat mempertanggungjawabkan umurnya kepada Allah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa umur ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita ingat pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Sihataka qabla saqamika. Pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faragaka qabla syughlika. Pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Wa syababaka qabla haramika. Pergunakanlah kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ginaka qabla faqrika. Pergunakanlah kesempatan kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa hayataka qabla mautika. Pergunakanlah kesempatan hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Nah, teman-teman, masih ingat nggak apa tadi kesempatannya? Yang pertama, sehat sebelum sakit. Yang kedua, lapang sebelum sempit. Yang ketiga, muda sebelum. Yang keempat, kaya sebelum.
Yang kelima, hidup sebelum Sebagai penutup, marilah kita pergunakan kesempatan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya agar kita mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tasya. Simpulan yang dapat kita ambil dari pidato Tasya tadi, marilah kita pergunakan hidup di dunia ini dengan sebaik mungkin sebelum ajal datang menjemput kita. Baiklah, acara selanjutnya, nasyid yang akan ditampilkan oleh tim nasyid 8A. Kepada tim nasyid 8A, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba sujud dan tunduk. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersimpu padamu. Ada sajadah panjang terbentang, hamba sujud dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Kau sepenuhnya.
seluruhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Mencari rezeki, mencari ilmu, memukul jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersimpu padamu. Ada sajadah panjang terbentang, hamba sujud dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Engkau sepenuhnya, mengingat Engkau sepenuhnya. Tersadar dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah merakkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam sadarku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Tak kapan ajal menjemputku, mungkin esok hanya Kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapus segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Aku hina dan tak pantas memohon ampunan, tapi hanya Engkau tempat mohon ampunan. Tiada yang mampu melawan keagungan
junjungannya. Engkaulah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Tuhan segala makhluk pemilik semesta. Dalam sujud kami memohon kasih, dalam doa kami panjatkan syukur. Engkau sumber kekuatan dan cahaya, penguasa abadi, cinta tiada tara. Ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, ampunkan segala dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada tim Nasyid 8A. Sebelum acara ini saya tutup, kami ada beberapa pertanyaan, 2 untuk cowok dan 2 untuk cewek. Pertanyaan pertama untuk cowok. Sebutkan nama surah yang dibacakan oleh Salwa dan Akila. Untuk cewek dulu. Sebutkan salah satu nama surah Tapis dan bacakan. Kaila surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra la yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatadzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu alladzi yaslan naran kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha ma tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Soal selanjutnya. Sebutkan 2 judul lagu nasyid dan nyanyikan refnya salah satu lagunya. Sebutkan 2 judul lagu nasyid dan nyanyikan ref salah satu lagunya.
Ada nggak yang bisa? Ulangi lagi ya. Sebutkan 2 judul lagu nasyid dan nyanyikan ref salah satu lagunya. Sebutkan kesimpulan pidato kedua. Pidato kedua yang dibawa oleh Kak Nabila. Kesimpulannya kita harus memiliki sifat seuzon atau bersangka baik. Pertanyaan untuk cowok. Sebutkan nama surah yang dibacakan oleh Salwa dan Akila. Sebutkan nama surah yang dibacakan oleh Salwa dan Akila tadi. Ini nggak fokus. Al-Infitor sama Al-A'la. Yang bilang Surah Al-An'am. Ayat 41 sampai 45. Ada lagi yang bisa? Surah Al-An'am ayat 42 sampai 45. Soal kedua, sebutkan simpulan pidato ketiga. Sebutkan kesimpulan pidato ketiga tadi. Ganti soal, sebutkan 2 judul lagu nasyid dan nyanyikan ref salah satu lagunya. Judul yang pertama Sejadah Panjang, yang kedua Kasih Sayang Allah. Yang dinyanyikan yang Sejadah Panjang ya. Ada sejadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sejadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Oke, selesai. Soal untuk guru. Sebutkan nama-nama yang menyampaikan pidato dan sebutkan judulnya minimal 3.
Boleh tengok catatan ya. Oke, baik. Bapak jawab ya. Mewakili guru. Pertama, Syafa judulnya sifat tercela atau ujub. Kedua, Nabila judul pidatonya suuzon, ya, dari suuzon atau prasangka buruk. Terus Delvita judul pidatonya jauhilah perbuatan dosa. Oke, betul? Yeay, dapat hadiah. Terima kasih. Baiklah, berakhir kuis tadi, berakhir juga acara kita pada pagi hari ini. Mata bisa salah dalam mendengar, mata bisa salah dalam melihat, telinga bisa salah mendengar, dan lisan pun dan hati pun bisa salah dalam berprasangka. Maka lisan pun bisa salah dalam bertutur kata. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau disampaikan? Ada, Pak? Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil yang putra diperiksa rambutnya ya, tapi tolong perdengarkan juga ya. Dan yang putri ada pelaksananya kelas 8A secara keseluruhan. Kelas 8A di bawah asuhan wali kelasnya Ibu Ika Aznita. Hari ini tampilannya baik sekali ya, baik sekali. Ada catatan tapi nggak prinsip. Ini bisa diperbaiki saja dan bisa dimaklumi. Ada beberapa yang tampil pidato itu dia berdirinya ngadapnya ke sini saja, ke sini saja. Padahal audien kita kan ada di sebelah sini juga, ada Bapak Ibu guru juga. Jadi bagaimanapun kita yang berdiri di depan tidak boleh monoton satu arah saja. Mungkin ini bisa dimaklumi barangkali karena kalian nggak terbiasa ya menghadap ke laki-laki, mungkin grogi atau nggak berani atau segala macam. Tapi idealnya seorang penyampai materi itu ya mestinya dia harus pandai ya mengelola audien itu. Dia ngadap ke sini juga dan ke semua audien yang ngomong. Tadi ada beberapa orang Bapak lihat dia fokus di sini saja. Ini dikurangi. Yang lainnya luar biasa, cukup bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari judul-judul pidato tadi, baik jangan ujub, jangan sombong, ya, jauhi perbuatan dosa, ya, apalagi itu hindari pergaulan bebas dan segala macam. Itu semuanya fenomena sosial yang terjadi hari ini, ya, fenomena sosial yang terjadi pada hari ini. Maka oleh sebab itu, dalam sebuah penelitian ya dari universitas terkemuka mengatakan ya banyak generasi muda, terutama remaja ya, yang perilakunya sudah mulai menyimpang.
ya, atau menurut psikiater disebut dengan terganggu mentalnya, ya, terganggu, ada indikasi terganggu mentalnya. Tandanya apa? Dia suka cuek, ya, dia suka marah, dia suka masa bodoh. Nah, itu indikasi kalau dia terganggu mentalnya. Ini salah satu penyebabnya adalah pengaruh sudah tumpah dan kerannya masih mengalir. Tapi kalau ada orang melihat airnya tumpah, kerannya terbuka, dibiarinnya aja. Masa bodoh. Mau disorting? Peduli amat. Itu indikasi orang yang sakit. Tapi sakitnya itu belum gawat ya, belum stadium yang masih gejala. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita jaga dan perlu kita terus belajar. Mudah-mudahan pada satu titik nanti kamu akan menjadi orang yang sempurna, insyaallah. Mungkin itu saja. Pak Arbain ada yang mau ditambahkan dari Bapak? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan khusus yang laki-laki, ya, perjanjian kemarin kan hari ini terakhir. Hari Senin kalau masih juga kedapatan yang rambutnya panjang, ada skin, ada bigennya, kita tidak lagi tegur, tapi langsung kita sidak dan panggil orang tuanya ke BK, membuat surat pernyataan mau di sekolah di sini atau tidak. Ini sudah teguran terakhir lagi, karena udah laki-laki aja yang sering rambutnya panjang. Sadar sendiri aja kalau sudah panjang dicukur. Ya, yang dicukur bukan samping kirinya saja, tapi juga atasnya. Dan di hari ini sudah teguran terakhir. Hari Senin kita lihat, kalau masih ada juga tidak menindakkan, kita panggil orang tuanya. Dulu orang tuanya yang pangkas langsung. Ya, itu yang perempuan laki-laki. Untuk yang perempuan, ini belum diregia kan? Belum ada peregiaan. Ya, tengok aja lah nanti. Karena regia itu tidak harus dibilang yang tidak pakai legging, yang tidak pakai ciput, yang kukunya panjang. Siap